Di zaman dahulu kala, bumi kita didominasi oleh para pemakan daging raksasa dan rumit raksasa. Ah, ya, dinosaurus. Dinosaurus hidup mulai dari periode Trias hingga periode Kapur, sekitar 175 juta tahun yang lalu. Namun, 56 juta tahun yang lalu, asteroid raksasa menghantam bumi dan menyebabkan kepunahan dinosaurus. Dan menurut para ilmuwan, asteroid tersebut adalah penyebab utama kepunahan massal peradaban kuno. Nah, sebelum beralih ke era mamalia, mari kita nikmati kembali kejayaan dinosaurus di antara 248 juta hingga 66 juta tahun yang lalu. Are you ready? Let's go! Pada awal periode Trias, sekitar 252 juta tahun yang lalu, kehidupan di darat masih didominasi oleh amfibi dan reptil. Namun, di suatu tempat di Pantone, sebuah reptil kecil dengan ekor panjang dan bergigi telah berevolusi. Reptil tersebut dikenal sebagai Archosaur. Berbeda dengan amfibi, Archosaur memiliki sisik dan mampu hidup sepenuhnya di darat. Berkat adaptasi tersebut, Archosaur berkembang biak pesat dan merebut wilayah daratan dari amfibi. Melihat fenomena tersebut, para ahli biologi pun sepakat bahwa Archosaur adalah nenek moyang dinosaurus. Di awal periode Trias, Archosaur hanya berukuran kecil, seperti anjing terrier, dan menjadi mangsa bagi predator purba. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa spesies Archosaur berevolusi menjadi lebih besar. Spesies tersebut kemudian dikenal sebagai Ornithiscoren, yang berarti burung raksasa. Ornithiscore memiliki postur tubuh tegak, dada lebar, kaki ramping, dan ekor panjang. Selain Ornithiscore, Ornithotitan juga mekar, yang kemudian menjadi hewan pemakan tumbuhan terbesar di planet bumi. Sayangnya, di tengah kejayaannya, bumi dilanda bencana alam dahsyat. Bencana tersebut menyebabkan kepunahan 90% spesies laut dan 70% spesies darat, termasuk Ornithotitan. Untungnya dinosaurus berhasil selamatkan diri. Di akhir periode Trias, dinosaurus mulai berevolusi. Dinosaurus pertama yang berhasil ditelusuri adalah Coelophysis. Fosilnya ditemukan di Ghost Ranch, New Mexico. Coelophysis adalah dinosaurus karnivora, berukuran sekitar 3 meter dan memiliki postur tubuh mirip singa. Setelah Coelophysis, dinosaurus lainnya pun bermunculan. Contohnya adalah Stegosaurus, yang memiliki sisik baja di punggungnya. Kemudian Brachiosaurus, dinosaurus berleher panjang. Sayang, di tengah kejayaannya, Brachiosaurus diburu oleh Allosaurus, sang raja pemakan daging. Di awal periode Jurassic, sekitar 201 juta tahun yang lalu, dinosaurus semakin beragam. Dinosaurus pemakan tumbuhan berkembang pesat, seperti Diplodocus, Apatosaurus, dan Camptosaurus. Sementara itu, para pemakan daging pun tak kalah garang, seperti Ceratosaurus, Deltadromeus, dan Giganotosaurus. Giganotosaurus berukuran sekitar 13 meter dan memiliki gigi taring, cocok untuk merobek tubuh mangsanya. Selama periode Jurassic, dinosaurus hidup rukun. Akan tetapi, di pertengahan periode Jurassic terjadilah perubahan iklim. Hutan-hutan hujan di gurun dan dinosaurus pun bermigrasi ke selatan. Peristiwa tersebut mengakibatkan hilangnya banyak spesies, termasuk Sauropoda. Sauropoda adalah dinosaurus berleher panjang. Sauropoda merupakan hewan darat terbesar sepanjang masa. Ukuran tubuh Sauropoda setara dengan 100 ton, dan beratnya mencapai 30 meter. Perubahan iklim juga memicu kepunahan lainnya, seperti kepunahan massal Endgusian. Di akhir periode Jurassic, sekitar 145 juta tahun yang lalu, Nonavian dinosaurs mengalami diversifikasi terakhir. Nonavian dinosaurs adalah kelompok dinosaurus yang tidak memiliki ciri-ciri seperti burung, seperti Tyrannosaurus. Pada awalnya, Tyrannosaurus hidup rukun dengan herbivora, tetapi seiring berjalannya waktu, Tyrannosaurus mulai melestarikan mangsa. T-Rex menjadi raja di wilayahnya, tetapi T-Rex bukanlah satu-satunya pemakan daging. Ada juga Velociraptor, Ankylosaurus, dan Utahraptor. Ankylosaurus dan Utahraptor hidup di wilayah barat laut Amerika Utara. Namun nasib buruk menanti mereka. Di akhir periode Cretaceous, sekitar 66 juta tahun yang lalu, asteroid raksasa menghantam planet bumi. Asteroid tersebut memicu gunung berapi, tsunami, dan guncangan gempa bumi. Suhu global meningkat drastis. Herbivora punah terlebih dahulu dan dinosaurus pun ikut pupus. Menurut para ilmuwan, asteroid tersebut memicu kepunahan massal peradaban kuno.
Kepunahan tersebut menandai berakhirnya era dinosaurus. Dinosaurus yang telah berkuasa selama 145 juta tahun akhirnya tumbang. Kini, bumi siap untuk dinasti baru. Mamalia pun mulai berkuasa. Akhirnya, kisah dinosaur pun berakhir. Bagaimana menurutmu? Apakah dinosaurus akan kembali berevolusi? Atau apakah ini akhir dari segalanya? Yuk, tonton video selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut.